Konflik Timur Tengah menimbulkan risiko ketidakpastian yang cukup tinggi bagi iklim investasi global. Kondisi ini semakin memburuk di tengah pemangkasan produksi minyak oleh OPEC Plus dan cadangan minyak strategis Amerika Serikat yang berada di level rendah, membuat harga minyak sudah mulai turun ke $80 per barel. Sementara itu, US Treasury 10 tahun Amerika sempat berada pada level tertingginya dalam 16 tahun terakhir. Namun, saat ini turun ke level 4,5%, dampak dari keputusan The Fed menahan suku bunga. Para pelaku pasar memperkirakan The Fed masih akan menahan suku bunga acuan di kisaran 5,25 hingga 5,50% hingga akhir tahun. Indeks dolar juga sudah turun dari level tertingginya dalam 11 bulan terakhir dan diproyeksikan akan melandai dampak dari keputusan The Fed. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal ketiga 2023, meningkat ke level 4,9%. Kenaikan ekonomi ini salah satunya didukung oleh kuatnya konsumsi meskipun tingkat suku bunga lebih tinggi. Bank of Japan hingga kini masih mempertahankan suku bunga acuan mereka yang kini ada di minus 0,1%. Suku bunga acuan sebesar itu sudah bertahan sejak 2016. Pasar Eropa masih dalam tahap pemulihan. Begitu juga dengan China yang ekonominya tak sesuai harapan, membuat banyak negara yang merupakan mitra dagang utama makin khawatir. Bursa Asia Pasifik yang cenderung melemah ini terjadi di tengah meningkatnya tensi ketegangan geopolitik. Dari domestik, OJK melaporkan pertumbuhan kredit perbankan pada September 2023 mencapai 8,96% year on year. Menjelang tahun politik, kinerja makroekonomi di Indonesia diprediksi akan cukup tangguh. Data menunjukkan bahwa nilai transaksi di pasar modal cenderung meningkat, didorong oleh capital flow yang lebih besar dibandingkan dengan periode lainnya menjelang periode pemilihan umum. Periode pemilu akan mendukung konsumsi domestik, yang sejarahnya cenderung positif untuk pasar ekuitas dengan masuknya investor asing. Anggaran dana pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Hal ini diyakini akan positif terhadap peningkatan perputaran uang, terutama konsumsi di berbagai sektor seperti iklan, makanan dan minuman, transportasi, retail, dan jasa. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Pasar saham Indonesia masih melanjutkan tren negatif di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama Amerika Serikat, serta tensi geopolitik yang masih memanas. Pasar saham Indonesia melemah 1,34% secara year to date. Data Bank Indonesia menunjukkan asing mencatat outflow di pasar keuangan domestik, baik pasar saham maupun di pasar obligasi. Sementara itu, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun mengalami peningkatan dari level 6,9 di awal tahun, yang kini berada pada level 7,1% atau sudah melemah di atas 4%. Di tengah ekspektasi pasar mengenai suku bunga higher for longer di Amerika Serikat, serta lonjakan imbal hasil di Amerika Serikat, membuat investor melakukan capital outflow. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Tentunya tetap berinvestasi dengan alokasi investasi produk yang sesuai dengan profil risiko dan memaksimalkan performance hasil investasi yang lebih sustain. Nasabah disarankan untuk mengakumulasi investasi di reksadana saham, terutama bagi yang memiliki profil risiko agresif yang dapat ditingkatkan secara bertahap. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, dapat berinvestasi pada obligasi negara dengan durasi pendek hingga menengah, serta dapat berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap memiliki risiko fluktuasi cukup moderat dengan imbal hasil optimal.